teorinya. Ini mulai agak mikir sekarang tentang kesehatan mental. Menurut Foucault, yang kita sebut sehat mental, waras tidak waras, sehat tidak sehat, itu bukan kondisi objektif, tapi konstruksi sosial yang bergantung pada konteks historis, budaya, dan politik. Seperti saya bilang tadi, ini semacam kesepakatan yang punya kekuasaan yang memutuskan kalau begini itu sehat, kalau begitu tidak sehat. Kalau ini masih kategorinya waras, nah kalau itu kategorinya tidak waras. Jangan-jangan kalian yang merasa waras itu bisa saja tidak waras kalau kesepakatannya ganti. Gitu loh. Makanya tadi saya bilang kayak dulu Ronggo Warsito. Jadi ketika orang semua tidak waras, ya yang tidak waras ini disebut waras. Mungkin zaman dulu ada perilaku-perilaku yang kalau pakai kacamata sekarang itu tidak normal, itu tidak waras. Tapi di zaman itu ya normal saja, waras saja. Zaman dulu kalau ada laki-laki istrinya ratusan itu hebat. Ya kan, dianggap laki-laki enggak sembarangan orang bisa punya koleksi perempuan banyak zaman dulu. Tapi zaman sekarang kalau ada orang istrinya poligami saja mau dua itu rame sudah dianggap. Jadi standar kepantasannya berubah, standar kenormalannya berubah. Ya, dulu prinsipnya banyak anak banyak rezeki, maka simbah saya bisa 12, ada yang 14 punya anak. Sekarang kalau ada yang begitu, orang anggapnya, wah kamu itu tidak mikir apa ya, kamu tidak, orang akan bilang begitu. Jadi normal tidak normal, waras tidak waras, itu sebenarnya kesepakatan sesuai zamannya saja. Nah, jadi kalau pakai teorinya Foucault ini, kalau kalian merasa tidak baik-baik saja, mungkin santai saja. Mungkin kalian sebenarnya baik-baik saja, cuma standarnya beda. Tidak apa-apa, tidak terlalu gelisah. Nah, ini kata Foucault begitu. Kenapa kok dia punya pandangan begitu? Ini nanti diawali dari pandangannya tentang namanya relasi kuasa. Jadi kita hidup ini dalam relasi kuasa. Kekuasaan itu yo jangan hanya dibayangkan kekuasaan itu pemerintah atau kepala apa, ketua apa, tidak begitu. Di sekeliling kita ini ya isinya kerja kuasa semua. Bahkan di level-level kecil, level sederhana, sekedar kita dengan teman kita, dengan bapak kos, dengan yang punya warung, nah itu kan ada kuasa-kuasa di sekeliling kita. Nah, kekuasaan itu tidak selalu menindas. Tapi yang jelas kekuasaan itu mengatur, menghegemoni. Ya contohnya kayak di kedokteran tadi, yo ahli-ahli tentang medis terus bersepakat ini waras, ini tidak waras, ini normal, ini tidak normal untuk kepentingan tertentu. Itu juga jenis relasi kuasa. Jadi sekolah juga begitu. Penjara juga begitu. Nah ini, jadi kita hidup ini di tengah relasi kuasa. Nah, relasi kuasa itu nanti biasanya berhubungan dengan pengetahuan. Jadi dasarnya biasanya pengetahuan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan, pengetahuan memperkuat kekuasaan.
Kekuasaan menghasilkan pengetahuan itu, kalau saya punya kuasa misalnya sekarang itu selevel masjid ini di bidang ngaji filsafat gitu kan, saya bisa memproduksi pengetahuan dan nanti akan kalian ikuti. Dan saya pasti akan memproduksi pengetahuan-pengetahuan yang membuat kekuasaan saya tambah kuat. Tidak mungkin saya ngasih teori atau konsep yang misalnya tidak usah ngaji saja, ternyata ngaji itu tidak efektif. Lebih efektif saya tidak akan begitu. Meskipun mungkin itu benar, tapi tidak akan saya produksi di sini. Saya akan memberikan wawasan pengetahuan yang memperkuat kuasa saya. Jadi ini hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Jadi kekuasaan menghasilkan pengetahuan, pengetahuan memperkuat kekuasaan. Ya misalnya yang menguasai negara ini, ya dia akan milih-milih, oh pengetahuan ini saja yang diajarkan, itu saja yang masuk kurikulum, yang ini jangan, ini saja yang dimasukkan. Dia ngatur itu. Setidaknya biar kekuasaannya langgeng. Jadi itulah relasi kuasa. Biasanya untuk melanggengkan kekuasaan itu dengan cara disiplin and punishment, juga disiplin dan pengawasan. Jadi ada hukumannya kalau tidak disiplin, kemudian ada sistem pengawasannya. Kita ini diawasi terus-menerus meskipun kita tidak sadar, tapi mental kita diawasi. Jadi saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, Pak. Wah, nanti saya diserbu netizen, Pak. Wah, nanti saya dimarahi orang sekampung, Pak. Wah, nanti saya tidak disukai teman-teman, Pak. Wah, nanti saya, ini menunjukkan kita dikuasai. Jadi kita ngatur sekali tindakan perilaku kita, disetir oleh kekuasaan di sekeliling kita. Padahal yang ngawasi tidak ada, tapi kita merasa diawasi. Itu yang disebut pengawasan panoptik. Pengawasan panoptik itu lampu, kalian tahu ya, penjara itu biasanya ada tower yang di atas ada lampunya. Terus lampunya itu muter. Nanti yang di bawah merasa diawasi terus. Perasaannya yang di bawah, yang di penjara itu, di atas itu ada orangnya, ngawasi terus. Padahal mungkin saja pengawasnya tidur, pengawasnya ke kamar mandi, dia tidak tahu. Pokoknya rasanya kayak diawasi terus. Ini namanya pengawasan panoptik. Pengawasan panoptik itu misalnya kalau kalian mau berangkat ke Jogja, terus bapakmu atau ibumu bilang begini, ya wis hati-hati ya nak kalau di Jogja, jangan nakal lo ya. Kalau kamu nakal, bapak mesti ngerti, ibu mesti terasa loh kalau kamu macam-macam itu ini. Nah, ini panoptik. Kamu jadinya tidak berani macam-macam sudah di Jogja. Mau ngapain sedikit, oh nanti ibu terasa mesti, bapak mesti ngerti. Nah, itu kayak begitu. Ini namanya panoptik. Ya mungkin kalian punya guru atau punya siapa itu yang kalimat-kalimatnya membuatmu terawasi terus. Nah, ya termasuk dalam agama itu kan ada, hati-hati loh, Allah itu mengawasi kita terus-menerus. Kita harus hati-hati. Ini kan level religius, tapi yang dimaksud oleh Foucault ini ada mekanisme kuasa yang menanamkan pengawasan panoptik ini sehingga kita merasa diawasi terus. Pengawasannya sih tidak terus-menerus, tapi efeknya terus-menerus. Akibatnya apa? Kita patuh secara permanen.
Ya ini kalau dihubungkan dengan kesehatan mental tadi, terus doktermu bilang begini, dijaga ya Pak makannya, kalau Bapak melanggar pantangan mesti nanti ketahuan. Nah, ini namanya panoptik sudah. Kalau Bapak bohong, padahal dilarang makan ini, makan itu, masih dimakan, nanti mesti kedetek. Nah, ini namanya panoptik sudah. Nah, jadi itu namanya relasi kuasa. Oke, ini ada kalau zaman dulu knowledge is power, kalau di Foucault ya tidak cuma knowledge is power, power is knowledge. Pengetahuan adalah kekuatan, tapi kalau hari ini yo yang punya kuasa yang bisa memproduksi pengetahuan. Baik, ini ilustrasinya ya. Oleh karena itu kata Foucault begini, hari ini kita berada di dalam masyarakat yang serba memvonis, menghakimi. Kita itu tiap hari dihakimi meskipun tidak pernah sidang. Dihakimi oleh guru-guru, dihakimi oleh dokter, dihakimi pendidik, dihakimi aktivis-aktivis, dihakimi netizen. Kita itu dihakimi terus. Pada mereka lah kekuasaan normatif universal didasarkan. Dan setiap individu dimanapun dia berada patuh pada mereka, baik tubuhnya, gerak-geriknya, tingkah lakunya, bakatnya, prestasinya. Jadi kita itu tidak sadar kita sebenarnya hari ini jadi objek yang tiap hari divonis, dinilai oleh yang punya kuasa atas kita, yang berelasi kekuasaan pada kita. Bahkan nanti Foucault mengkritik sekolah juga begitu. Sekolah itu mirip kayak penjara dan rumah sakit jiwa. Tugasnya apa? Mendefinisikan, mengklasifikasi, mengontrol, ngatur orang. Orang baik itu begini, begini, begini. Kalau ciri begini orang jahat. Yang harus dilakukan ini, yang jangan ini. Jadi itu kata Foucault. Ini sekolah apa rumah sakit jiwa apa penjara? Kok tugasnya mengklasifikasi, ngatur, mendorong, membuat siswanya tidak kreatif. Ini kritiknya Foucault ke sana. Baik, jadi ini beberapa pandangan tentang relasi kuasa. Hubungannya apa dengan kesehatan mental? Kata Foucault, pengetahuan medis yang dihasilkan oleh ahli-ahli kesehatan, khususnya kesehatan mental, itu juga jenisnya relasi kuasa. Jadi dia sebagai alat untuk mengendalikan kita melalui diagnosis, klasifikasi, pengobatan. Terus mereka yang menentukan ini sehat, ini sakit. Oh ini masih rasional, itu tidak rasional. Jadi kata Foucault lebih banyak mereka ini berfungsi ngontrol, bukan menyembuhkan. Nanti ada uraiannya panjang tentang ini, tapi yang jelas mereka ini kata Foucault ya lebih banyak ilmunya untuk mengontrol orang yang mereka kategorikan sakit, bukan menyembuhkan, khususnya sakit mental. Itulah nanti yang oleh beliau disebut fenomena medikalisasi. Semuanya dilihat dari perspektif medis. Padahal dalam sejarah tidak begitu. Jadi kalau ada orang berbeda sedikit terus dianggap tidak waras, terus dibawa ke rumah sakit jiwa, ini medikalisasi.
dianggap problem medis. Ringkasnya medikalisasi ini begini loh. Jika engkau tidak seperti orang lain, engkau tidak normal. Jika engkau tidak normal, berarti engkau sakit. Padahal kata Foucault, ini kan beda. Tidak seperti orang lain, tidak selalu tidak normal. Dan tidak normal pun tidak selalu itu sakit. Tapi kita anggap ini satu rangkaian. Misalnya, sepolah mungkin kalian punya kebiasaan ketawa-ketawa sendiri misalnya. Tidak waras iki mesti. Terus mesti kamu mikirnya harus rumah sakit jiwa ini. Kan kamu bisa saja itu ya ekspresi yang berbeda kan begitu saja. Tapi itu tadi, kalau ada orang kok beda, kita menyebutnya tidak normal. Begitu tidak normal, kita akan menganggap dia sakit. Begitu sakit, ayo diobati, dibawa ke medis. Perspektifnya hanya medis. Padahal dalam sejarah tidak begitu. Nah, itu nanti dibahas di History of Madness, sejarah kegilaan.